Halo geng, balik lagi nih sama gue di Sun Cinema. Gimana kabar kalian para pecinta film horor? Siap-siap ya, soalnya kali ini Sun Cinema mau bahas film horor baru yang tayang tahun ini. Judulnya Bring Her Back 2025. Filmnya ini nyeritain tentang teror serem yang dialamin dua kakak beradik setelah mereka diadopsi sama seorang ibu yang agak aneh. Penasaran kan gimana ceritanya? Siapin cemilan kalian, langsung aja kita kupas tuntas. Oh iya, kalau kalian suka sama channel ini, seperti biasa, jangan lupa di-subscribe ya, biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya dari Sun Cinema. Film ini dibuka sama adegan seorang cewek, namanya Piper. Sepulang sekolah, pas lagi nunggu kakaknya jemput, dia kelihatan lagi main sama teman-temannya. Tapi gara-gara Piper punya kekurangan, teman-temannya jadi agak jaga jarak gitu, nggak mau deket-deket. Nah, nggak lama kemudian, kakaknya Piper yang namanya Andy datang dan langsung ngajak adiknya pulang. Sampai di rumah, Andy yang lagi benerin spion mobil langsung panik pas Piper nyuruh dia ngecek ayahnya yang nggak keluar-keluar dari kamar mandi. Okay, we're coming in, Dad. Andy! Mereka pun kaget banget pas tahu kalau ayahnya udah tewas. Jadi korban kutukan lantai kamar mandi yang maut banget. Entah mitos atau beneran, pokoknya kalau jatuh di kamar mandi itu sering banget berakibat fatal buat orang tua. Udah banyak banget yang jadi korban. Ceritanya gini, setelah ayahnya meninggal, Andy sama Piper yang jadi yatim piatu dikasih tahu sama ketua Dinsos, namanya Wendy, kalau ada seorang ibu yang mau adopsi mereka. Gak cuma itu, Wendy juga ngejelasin soal kondisi Piper. Kalau Piper itu punya masalah penglihatan, alias rabun jauh parsial. Piper cuma bisa lihat cahaya sama bentuk yang agak buram. Pas lagi ngobrol, Andy bilang kalau dia nggak mau adiknya diadopsi orang lain dan merasa bisa ngurus Piper sendiri. Tapi karena Andy belum 18 tahun, Wendy bilang kalau Andy baru bisa ngurus Piper setelah dia umur 18. Jadi, sekarang mereka harus ikutin proses adopsi dulu. Soalnya 3 bulan lagi Andy bakal ulang tahun ke-18. Baru deh dia bisa jadi wali Piper. Singkat cerita, pas ada pekerja yang lagi beresin rumah, Andy coba nenangin adiknya. Andy janji bakal langsung urus hak asuh Piper kalau dia udah umur 18. Andy juga bilang sayang banget sama Piper, meskipun mereka beda ibu. Nah, singkat cerita, Andy sama Piper lagi jalan mau ke rumah ibu angkat mereka yang letaknya di daerah terpencil di Kabupaten Australia. Spion mobil yang udah rusak, bumpernya juga ikutan kena. Pas sampai tujuan, mereka langsung manggil ibu angkatnya. Gak lama kemudian, ibu angkat mereka yang namanya Laura nyambut mereka dengan hangat. Laura bilang kalau Piper yang punya kelainan penglihatan itu mirip banget sama mendiang putrinya yang namanya Katie. Dengar gitu, Piper yang penasaran nanya kenapa Katie meninggal. Laura cerita sambil berkaca-kaca kalau Katie itu tenggelam di kolam belakang rumah pas dia nggak diawasin. Di tengah obrolan, Laura ditelepon sama Wendy, disuruh buat cepat nyesuaiin diri dan keliling-keliling rumah. Going outside, don't let the cat out. Andy jadi heran lihat ada bocah botak lagi main di kolam yang kering.
Tapi kelihatan banget kalau bocah botak ini punya tanda yang sama kayak cewek di awal film. Beberapa saat kemudian, Laura lagi ngukur tinggi badan Piper, terus dia kenalin si botak ini sebagai Oliver. Laura ngejelasin kalau Oliver jadi pendiam banget sejak diadopsi gara-gara trauma kecelakaan yang bikin orang tuanya meninggal. Laura nambahin kalau dia lagi terapi buat nyembuhin trauma Oliver. Singkat cerita, pas Andy lagi bawa barang-barangnya, dia heran lihat ada garis putih di halaman rumah. Tapi ya gitu deh, Andy nggak terlalu mikirin. Nggak lama kemudian, Laura ngajak Piper ke kamar yang bakal ditempatinya. Kathy's room. Yep. Sorry. Singkat cerita, malam pun datang. Setelah mastiin Andy sama Piper udah tidur, Laura siap-siap nonton video dari kaset VHS. Ternyata, Laura diam-diam lagi mempelajari ritual sekte sesat yang tadi sempat kelihatan di awal film. Gak disangka, Andy yang susah tidur jadi penasaran lihat Laura sama Oliver jalan ke arah gudang tengah malam. Besok paginya, Andy bangun kaget banget, nyadar dia ngompol alias mimpi basah. Sambil nyuci celana sama spray, Andy jadi malu sendiri karena ngerasa belum pantas jadi dewasa di umurnya yang ke-18 tahun kalau masih aja ngompol pas tidur. Sementara itu, Laura yang mau pergi ke pemakaman ayah Piper sama Andy kelihatan ngunci Oliver di kamar. Singkat cerita, Andy sama Piper kelihatan hadir di acara pemakaman ayahnya. Tapi, pas lagi sepi, Laura kelihatan ngelakuin sesuatu sama jasad ayahnya Andy. Ternyata Laura yang udah belajar ritual sesat, diam-diam motong rambut yang bakal dijadiin bahan ritual. Sementara di rumah, dengan tangan berlumuran darah, Oliver kelihatan jalan menuju gudang. Pas malamnya, Laura nyoba ngehibur Andy sama Piper dengan ngajak mereka minum bareng. Laura sih nggak peduli meskipun Andy sama Piper masih di bawah umur. Dia pengen dianggap orang tua yang asik. Jadi dia ajak mereka mabuk bareng. Sampai tengah malam, setelah Andy sama Piper nggak sadarkan diri, Laura yang mau tidur, niatnya mau ngelakuin sesuatu dulu. Oh, jadi ternyata selama ini Andy nggak ngompol, tapi Laura yang suka ngompolin dia gitu pas tidur. Kira-kira kenapa ya Laura ngelakuin itu? Sebelum tidur, Laura kelihatan lagi bersihin Oliver yang luka. Dia bilang kalau Oliver yang kelaparan parah itu bakal segera teratasi setelah semua persiapannya kelar. Ternyata, Oliver ini udah dijadiin wadah buat iblis bertanduk. Besoknya, Andy bangun lagi-lagi malu karena celananya basah. Dia nggak sadar kalau omongan ngompol itu sebenarnya dari Laura. Nggak lama kemudian, Laura pura-pura kaget pas tahu Andy sering ngompol pas tidur kayak anak SD. Denger gitu,
Piper jadi ilfeel sama kakaknya, apalagi Andy mau umur 18. Nah, setelah rencananya berhasil, Laura majak Piper belanja, terus nyuruh Andy buat jagain Oliver sementara dia pergi. Nggak lama kemudian, Andy yang trauma sama lantai kamar mandi akhirnya mutusin buat mandi di luar. Pas lihat Oliver ngeliatin dia, Andy coba nyapa. Tapi pas banget waktu itu, Oliver kelihatan aneh banget, kayak lagi makan lalat gitu. Habis mandi, Andy buru-buru ngajak Oliver makan bareng. Merasa Oliver kayak mau bilang sesuatu, Andy langsung ambil buku sama pensil biar Oliver bisa nulis apa yang dia mau. Sontak, Andy kaget banget pas lihat Oliver malah ngelakuin hal aneh kayak makan pisau sampai berdarah-darah. Di tengah kengerian itu, Andy yang panik pengen bawa Oliver ke rumah sakit. Ternyata garis itu adalah batas buat nahan iblis yang udah jadiin Oliver sebagai inangnya. Dan sekarang Oliver yang mulai terbebas dari iblis itu coba minta tolong. Tapi pas banget waktu itu, Laura datang langsung panik lihat Oliver udah sadar setelah keluar dari batas itu. Laura yang kesel nyuruh mereka masuk. Nggak lama kemudian, pas sadar iblis yang dikurungnya mulai keluar dari tubuh Oliver, Laura yang panik langsung nyoba ritual pakai video tutorial buat masukin lagi si iblis ke dalam tubuhnya. Setelah Laura ngasih makan Oliver pakai rambut, kelihatan banget kalau rumah ini udah dikelilingi lingkaran penahan yang dibuat sama Laura. Singkat cerita, pas Andy beraniin diri buat mandi di kamar mandi, dia langsung panik ngelihat sosok ayahnya muncul terus ngasih tahu kalau Piper bakal terbunuh di situ. Sial banget. Andy yang panik malah kepleset sampai kepalanya kebentur. Kira-kira Andy bakal senasib kayak ayahnya nggak ya? Singkat cerita, untung aja kutukan lantai kamar mandi nggak berlaku buat anak muda. Sekarang Andy lagi dirawat di rumah sakit. Sementara di rumah, Laura kelihatan seneng pas kolamnya terisi air hujan yang udah kecampur sama bubuk kapur ritual. Singkat cerita, Andy yang udah sadar ngajak Laura pulang. Tapi karena Andy masih kena gegar otak, Laura bilang kalau Andy harus dirawat beberapa hari. Di tengah paniknya, Andy bilang kalau sebelum dia jatuh, dia ketemu sama ayahnya yang ngasih tahu kalau Piper lagi dalam bahaya. Pas sadar niat jahatnya bakal ketahuan, Laura bilang kalau apa yang dialami Andy itu cuma halusinasi. Pas pulang ke rumah, Laura yang mau mulai ritualnya ngajak Piper main cipratan pas hujan deras.
Seneng banget Laura lihat Piper Takeswaker peninggalan mendiang putrinya. Gak lama kemudian Laura mau nunjukin sesuatu. Kayaknya kayak balok es. Ternyata selama ini Laura udah ngawetin jasad putrinya di dalam freezer. Yep, Laura yang gak terima sama takdirnya itu rencananya mau ngelakuin ritual buat bangkitin putrinya, sama kayak yang ada di video kasetnya. Beberapa hari kemudian, Andy yang udah boleh pulang kelihatan celingukan di sepanjang jalan. Dia masih kepikiran sama omongan ayahnya. Pas sampai di rumah, Andy lega banget pas lihat Piper baik-baik aja. Pas malamnya, sambil ngusap-ngusap kepala Oliver, Laura coba ngasih kode ke iblis di dalam tubuh Oliver buat bantuin dia bangkitin Katie. Dalam ritual ini, Laura harus bikin Oliver yang kerasukan iblis makan jasad Katie. Terus dagingnya dimuntahin ke mulut calon putrinya, yaitu Piper. Setelah nonton rekaman itu, Laura jadi pengen ngelakuin sesuatu buat mulai ritualnya. Tiba-tiba Laura ngebentak Piper yang lagi tidur. Besok paginya, Andy kaget lihat Piper bengkak, langsung panik dan nanya siapa yang lakuin itu. Tapi jelas aja, Piper nggak tahu. Dia cuma nyium bau parfum Andy pas dia ditonjok. Denger gitu, Laura yang pura-pura kaget langsung ngusir Andy. Apalagi dia merasa trauma dan gegar otak yang dialamin Andy bikin dia nggak sadar mukulin Piper. Jadi, apa yang dilakuin Laura itu tujuannya buat misahin Piper sama Andy. Di tengah mereka berantem hebat, sontak Andy heran lihat keanehan yang terjadi sama Oliver. Andy shock berat lihat ada tanduk muncul di kepala Oliver. Pas banget waktu itu, Laura yang gak mau rencananya ketahuan nyoba ngerebut HP-nya Andy. Tapi, pakai jurus playing victim, Laura berhasil manfaatin Piper buat ngelindungin dia. Merasa adiknya udah terpengaruh, Andy langsung cabut ke Dinsos buat ngelaporin kecurigaannya. Pas sampai di kantor Dinsos, Andy yang mau ketemu Wendy langsung ngeliatin poster orang hilang yang mukanya mirip banget sama Oliver. Sementara di rumah, Laura yang lagi siap-siap ritual ngajak Piper main di playground. Balik lagi ke Andy, dia coba bilang ke Wendy kalau anak yang hilang di poster itu sebenarnya Oliver yang sekarang ada di rumah Laura. Tapi ya jelas aja Wendy nggak percaya, apalagi Laura itu mantan konselor anak terbaik yang pernah dia kenal. Pas Wendy lagi nyari info soal Oliver, Andy ngajak Wendy ke rumah Laura buat buktiin omongannya. Walaupun ragu, Wendy langsung setuju. Singkat cerita, pas pulang ke rumah, Laura panik lihat rumahnya berantakan karena nyadar iblis di tubuh Oliver udah mulai kelaparan parah. Sayangnya Laura sempat tergigit tapi berhasil selamat. Kayak rayap, iblis yang kelaparan ini sampai makan meja kayu.
Nggak cuma itu, saking ganasnya, iblis di tubuh Oliver sampai makan daging inangnya sendiri. Pas banget waktu itu, setelah dibalut lukanya, Laura langsung buru-buru cari Oliver. Karena nggak bisa ditunda lagi, Laura langsung lakuin ritual puncaknya buat bawa roh Katie ke tubuh Piper. Gak lama kemudian, walaupun gak tega, Laura ngebiarin si iblis makan jasad putrinya. Sementara itu, sebelum sampai ke rumah Laura, Andy coba nelfon Piper ngasih tahu kejahatan Laura. Sekarang, dia sama Wendy lagi menuju jemput Piper. Tapi nggak disangka, telepon itu malah diterima sama Laura yang udah ngambil HP Piper. Dengar gitu, Laura yang panik langsung beresin kekacauan di rumahnya. Singkat cerita, Wendy yang mau ketemu Laura nyuruh Andy nunggu di mobil. Pas Wendy masuk rumah, Andy langsung pergi ngecek gudang. Sontak Andy kaget banget lihat Oliver lagi makan jasad Katie. Sementara itu, Wendy yang lagi ngecek sekitar heran lihat tangan Laura berdarah. Pas lagi herannya, Wendy dengar teriakan Andy, langsung buru-buru pergi. Merasa ketahuan, Laura yang mulai gila bilang kalau dia cuma mau bangkitin Katie. It would work, but it's working. Let me go. He's gonna bring her back. Let me fuck her back. Habis lihat kengerian ini, mereka langsung kabur buat laporin polisi. Nggak disangka, Laura yang nggak mau ritualnya gagal, akhirnya bunuh Wendy. Sialnya, Wendy sama Andy harus tewas di tangan Laura yang gila. Singkat cerita, setelah beresin jasad Andy sama Wendy, Laura kelihatan jemput Piper buat pulang. Pas sampai rumah, tanpa sadar, ada banyak darah di mana-mana. Tiba-tiba Piper dengar suara kakaknya manggil. Ternyata suara itu dari si iblis yang udah kenyang makan jasad Katie. Pas diraba, si iblis bilang kalau Andy udah mati dan jasadnya disimpan Laura di WC. Di tengah syoknya, tiba-tiba Laura datang ngajak Piper pergi. Sambil jalan, Piper nanya keberadaan Andy. Tapi Laura cuma bilang kalau Andy lagi keluar. Merasa ada yang gak beres, Piper mulai was-was. Di tengah paniknya, Piper heran nyium bau darah di ruangan itu. Sontak, Piper kaget banget pas tahu kakaknya beneran udah nggak ada. Pas banget waktu itu, Laura yang sadar kejahatannya ketahuan, nyuruh Piper tenang karena dia cuma butuh tubuh Piper buat jadiin wadah buat jiwa putrinya.
Sial, Piper langsung pingsan setelah nabrak tiang PLN yang ada di tengah rumah. Merasa ini kesempatan, Laura langsung nyeret Piper ke kolam renang. Pas banget waktu itu, si iblis di tubuh Oliver juga udah siap buat muntahin jiwa Katie ke tubuh Piper. Tapi, yang pertama Piper harus mati dengan cara yang sama persis kayak Katie. Sungguh nggak disangka, Laura yang ingat lagi soal kematian Katie langsung nyesel banget. Merasa ini kesempatan, Piper yang panik langsung kabur. Pas banget waktu itu si iblis cuma bisa diem dan bingung mau muntahin jiwa Katie kemana. Setelah perutnya ditendang sampai mules, si iblis akhirnya muntahin jiwa Katie di gudang. Nggak lama kemudian, Piper yang berhasil kabur untungnya ketemu sama pengendara yang lagi lewat. Pas banget waktu itu Oliver yang udah bisa ngendaliin diri langsung keluar dari garis pembatas. Barengan sama itu, Laura yang udah pasrah sama nasibnya, kelihatan jalan ke gudang buat ngambil jasad putrinya. Sementara di sisi lain, Piper yang berhasil diselamatkan cuma bisa sedih banget setelah satu-satunya keluarga yang tersisa juga harus meninggal. Nggak lama setelah Piper dibawa ke kantor polisi, polisi akhirnya nemuin Oliver, si bocah yang selama ini hilang, dalam kondisi kritis. Sementara di kolam, Laura juga kelihatan mengakhiri hidupnya sambil meluk jasad putrinya. Gimana menurut kalian film yang serem banget ini? Udah nggak perlu dijelasin lagi sih, soalnya udah jelas banget. Intinya jangan pernah coba-coba bangkitin orang mati, soalnya kalian bukan Orochimaru. Setelah rencananya gagal, Laura akhirnya mutusin buat nyusul putrinya di alam baka. IMDb film ini 7,4 dan menurut gua sih pantas aja dapat segitu. Kayaknya segini aja dulu deh review sama bahasan film Bring Her Back 2025. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau ada video seru lainnya dari Sun Cinema. Makasih udah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!